Betapa sangat berpengaruhnya viral di zaman sekarang ya. Dan informasi berikutnya tentang viral juga ini pemirsa. Ratusan siswa sekolah menengah pertama Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan menyambut gembira usai Roni Ardiansyah, kepala sekolah mereka, tidak jadi dicopot. Roni ini sempat viral karena dicopot setelah menegur anak wali kota yang bawa mobil ke sekolah. Drama pencopotan Roni Ardiansyah, kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan berakhir. Roni kembali diposisikan sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan setelah viral dimutasi gara-gara menegur anak kepala daerah setempat membawa mobil sendiri ke sekolah. Roni disambut meriah para siswa dan sesama guru saat tiba di SMP Negeri 1 Prabu Muli. Mereka berbaris dan bersorak saat kendaraan yang ditumpangi Roni masuk sekolah. Para siswa tak menduga kepala sekolah yang sebelumnya sudah melakukan serah terima jabatan untuk diganti dapat kembali memimpin SMP Negeri 1 Prabu Muli. Roni juga mengatakan telah menerima dan memaafkan kejadian yang menimpanya tersebut. Dikunjungi oleh Bapak Wali Kota Prabu Muli beserta rombongan dengan niat baik beliau menyampaikan permohonan maaf atas kejadian dalam beberapa hari ini. Insya Allah dengan ikhlas juga saya sebagai makhluk Tuhan dengan segala kelemahan memaafkan, dan insya Allah ini juga akan menjadi motivasi saya ke depan untuk lebih baik lagi. Tak hanya Roni, Ageng Wintoro, petugas keamanan yang juga sempat diberhentikan juga telah kembali bekerja di SMP Negeri 1 Prabu Muli. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Ya, kalau menurut tentang video viralnya pemirsa, jadi video ini viral yang berisi tangisan murid-murid saat melepas kepergian kepala sekolah SMPN 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan. Padahal Wali Kota Prabu Muli sempat menyebut video pencopotan kepala sekolah SMP Negeri 1 itu adalah hoax. Wali Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan, Arlan, menyebut video pencopotan kepala sekolah SMP Negeri 1 adalah hoax. Menurutnya dirinya tidak pernah mengganti serta memindahkan ke sekolah lain terkait kepala sekolah dan petugas keamanan yang menegur anaknya membawa mobil ke sekolah. Arlan menambahkan bahwa anaknya selalu diantar ke sekolah, bukan membawa mobil sendiri. Di media mengatakan bahwa Pak Roni sudah diganti dan dipindahkan ke tempat sekolah lain. Ini adalah berita hoax. Saya belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah itu tidak betah di situ. Kasus ini sudah mencuat di media massa. Maka saya sebagai Wali Kota Prabu Muli memanggil Pak Roni, menegur Pak Roni, jangan sampai terjadi lagi, dan yang guru sekolah itu sudah dipindahkan, sudah 1 minggu yang lalu. Kalau berita masalah anak saya itu adalah berita hoax. Anak saya tidak membawa mobil ke sekolahan dan anak saya diantar. Dan kalau ini menjadi satu kesalahan, saya sebagai Wali Kota Prabu Muli mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prabu Muli, Adarmadi, mengungkapkan jika mutasi di jajaran Dinas Pendidikan adalah hal biasa yang terjadi dalam rangka penyegaran. Mutasi itu hal biasa ya, dalam arti kita lakukan penyegaran-penyegaran di salah satu sekolah, apalagi kepala SMP Negeri 1 itu sudah lebih dari 10 tahun dia menjabat kepala sekolah di luar sekolah. Artinya kalau satu periode 4 tahun sudah lebih dari 2 periode. Sebelumnya pencopotan terhadap Roni sebagai kepala SMP Negeri 1 Kota Prabu Muli mengejutkan masyarakat Kota Prabu Muli. Beredar isu dan komentar netizen serta masyarakat jika pencopotan Roni lantaran pernah menegur anak pejabat daerah agar tidak membawa mobil ke sekolah karena masih di bawah umur. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Berry Prima, iNews melaporkan.
2 dari 4 orang yang dilaporkan hilang dalam aksi massa akhir Agustus lalu telah ditemukan. Kedua orang yang sudah ditemukan adalah Bima Permana Putra dan Eko Purnomo. Bima Permana Putra ditemukan di Malang, Jawa Timur. Bima berangkat ke Malang dengan sepeda motornya 1 September 2025, namun di Tegal sepeda motornya dijual dan melanjutkan perjalanan ke Malang dengan kereta api. Nah, di Malang, Bima kemudian berjualan mainan di kawasan Kelenteng Lama. Kemudian Eko Purnomo. Eko Purnomo ditemukan di Kalimantan Tengah yang ternyata sedang bekerja di kapal penangkap ikan. Eko meninggalkan rumah pada 3 September 2025. Alhamdulillah, berkat dukungan masyarakat serta kerja keras tim di lapangan, 2 dari 4 orang hilang yang dilaporkan telah berhasil ditemukan, yaitu Saudara Bima Permana Putra, ditemukan oleh tim di Malang beberapa hari yang lalu, dan Saudara Eko Purnomo ditemukan oleh tim di Kalimantan Tengah. Saat ini keduanya dalam keadaan sehat walafiat dan baik. Berdasarkan hasil komunikasi kami dengan Saudara Bima, diketahui bahwa pada 1 September 2025, Saudara Bima berangkat menuju ke Malang, Jawa Timur. Hal tersebut atas keinginan sendiri dengan menggunakan sarana sepeda motor. Dalam perjalanannya, Saudara Bima sempat menjual kendaraannya di daerah Tegal. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan kereta api menuju Malang. Setibanya di Malang, Saudara Bima tinggal selama beberapa lama di sebuah hotel yang kemudian melaksanakan aktivitas berjualan mainan berupa mainan barongsai di kawasan Kelenteng Lama. Beliau menyampaikan bahwa alasan kepergian meninggalkan rumah, hal tersebut dikarenakan karena beliau pengen hidup mandiri. Setelah itu kami bersamaan juga memang sudah berkomunikasi dengan orang tua dari ibu daripada Saudara Eko, mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan sedang bekerja di sebuah kapal, jadi kapal penangkap ikan di perairan Kalimantan Tengah. Kami menelusuri informasi tersebut dan tim kami berangkatkan. Kemudian pada tanggal 17 September 2025 kami bisa menemukan Saudara Eko dan memfasilitasi untuk Saudara Eko bisa bertemu dengan orang tuanya dan keluarganya. Dan juga pada tanggal 17 September 2025 laporan mengenai hilangnya Saudara Eko sudah dicabut oleh ibunda dari Saudara Eko di Polsek Johar Baru. Pertama saya ucapkan mohon maaf untuk ibu saya karena sudah membuatnya khawatir. Saya pergi tanpa memberi kabar, dan untuk teman-teman saya. Lalu saya ucapkan terima kasih kepada pihak Polda karena telah membantu ibu saya untuk membantu mencari saya dan beberapa rekan saya yang sudah membantu ibu saya dan menjaga ibu saya selama saya tidak ada di Jakarta. Nama saya Bima Permana Putra. Ingin memohon maaf sebesar-besarnya terutama buat orang tua saya dan kakak saya telah pergi meninggalkan rumah tanpa ada kabar, tanpa pamit, dan saya mohon maaf atas kegaduhan yang telah terjadi di sosial media selama ini.
yang saya dikabarkan hilang. Dah, ya.